Tepat di pertigaan gang, Mas Udin bertemu dengan sosok kakek yang ia kenal, bahkan terbilang masih saudara. Namanya Mbah Wasto. Dalam perjalanan itu, Mas Udin mencoba mengajak ngobrol Mbah Wasto. Namun lagi-lagi pertanyaan yang dilontarkan tidak dijawab, dan Mbah Wasto hanya menunduk. Mendengar cerita dari anaknya, Ibu Mas Udin terkejut dan menjelaskan jika Mbah Wasto sudah meninggal dunia sejak lama, bahkan sudah 100 hari. Lalu, siapa yang saya temui tadi kalau bukan Mbah Wasto? Kata Mas Udin dalam batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur? Kembali lagi bertemu di channel Misteri Ngromet Ngromyah Medeni. Bersama saya Robi Panca di segmen Kikir Kisah Kiriman. Di segmen ini kami akan menceritakan kisah-kisah yang sudah dikirimkan oleh sedulur Gromet. Oke, sebelum bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur Gromet yang sudah subscribe dan menyaksikan video-video kita. Yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk memberikan semangat kepada kami agar terus berkarya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Langsung saja ke ceritanya. Cerita misteri kali ini masih sambungan dari cerita Mas Udin. Sedulur Gromet asal kota Brebes. Kisah nyata ini dialami oleh Mas Udin pada tahun 2010. Saat Mas Udin merantau di Jakarta, ketika itu Mas Udin merantau dan bekerja di salah satu pabrik mobil Eropa di Jakarta. Lantaran Mas Udin ini sudah lama tidak pulang kampung, sore itu setelah pulang kerja ia memutuskan untuk pulang. Mas Udin pulang dengan menggunakan bus jurusan Jakarta Tegal. Singkat cerita, bis Mas Udin ini sudah memasuki perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kala itu belum ada tol Trans Jawa, sehingga bis menempuh jalur Pantura. Sekitar 30 menit bis yang ditumpangi oleh Mas Udin memasuki jembatan Sungai Pemali. Ini tandanya sudah sampai di kota Brebes. Mas Udin pun meminta sopir bus untuk turun di alun-alun Brebes. Tak berselang lama, bus pun berhenti di alun-alun Brebes dan Mas Udin turun. Nah, karena jarak rumah dengan alun-alun Brebes ini dekat, Mas Udin memutuskan untuk berjalan kaki sambil menikmati suasana malam. Ya, saat itu sekitar pukul 1 dini hari. Mas Udin pun berjalan sambil menggendong tas ranselnya menyusuri jalan perkotaan menuju arah utara ke rumahnya. Sambil menikmati sebatang rokok untuk menemani, Mas Udin terus berjalan. Nah, untuk menyingkat waktu, Mas Udin memutuskan mengambil jalan pintas melalui gang. Meski kondisi gang lumayan gelap, tetapi tidak menyurutkan Mas Udin melalui jalan pintas ini.
Awalnya Mas Udin tidak merasakan apapun. Namun saat sudah masuk gang sekitar beberapa langkah, mendadak bulu kuduk Mas Udin berdiri. Mas Udin sendiri merasa tidak ada yang aneh di gang ini, tetapi bulu kuduk mendadak berdiri. Tak menghiraukannya, Mas Udin tetap berjalan santai. Tepat di pertigaan gang, Mas Udin bertemu dengan sosok kakek yang ia kenal, bahkan terbilang masih saudara. Namanya Mbah Wasto. Melihat kakek itu, Mas Udin menyapanya. "Mbah, mau kemana? Sudah malam loh," sapa Mas Udin. Disapa seperti itu, Mbah Wasto diam saja tanpa ada jawaban dan hanya menundukkan kepalanya. Mas Udin pun tidak mempunyai pikiran negatif. Ia menduga mungkin pendengarannya sudah berkurang karena usianya sudah tua. Mas Udin pun mempersilahkan Mbah Wasto jalan di depan. Kebetulan mereka satu arah. Dalam perjalanan itu, Mas Udin mencoba mengajak ngobrol Mbah Wasto. Namun lagi-lagi pertanyaan yang dilontarkan tidak dijawab, dan Mbah Wasto hanya menunduk. Tak terasa, Mas Udin pun sampai di depan rumahnya. Karena ujung gang itu berada di depan rumahnya dan terpotong jalan kampung, ia pun berpamitan dan mengajak Mbah Wasto mampir ke rumah untuk sekedar ngopi-ngopi. Tetapi lagi-lagi Mbah Wasto hanya diam dan terus berjalan. Sampai di depan pintu rumah, Mas Udin pun mengetuk pintu. Tak berselang lama pintu dibuka dan yang membukakannya ibu Mas Udin. Setelah mencium tangan dan menaruh tasnya di atas kursi sofa, Mas Udin bercerita kepada ibunya jika dirinya tadi bertemu Mbah Wasto di jalan, bahkan sempat diajak ngobrol. Mendengar cerita dari anaknya, ibu Mas Udin terkejut dan menjelaskan jika Mbah Wasto itu sudah meninggal dunia sejak lama, bahkan sudah 100 hari. Mendengar jawaban ibunya, Mas Udin kaget sejadi-jadinya dan seolah tak percaya. Ia sempat ngotot ke ibunya jika ia benar-benar bertemu dengan Mbah Wasto. "Lalu siapa yang saya temui tadi kalau bukan Mbah Wasto?" kata Mas Udin dalam batin. Wallahu alam bishawab. Demikian sedulur Romet, cerita kiriman dari Mas Udin yang kedua. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika ada sedulur Romet yang ingin berbagi kisah medeninya, silakan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Sekali lagi mohon maaf jika dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.